Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sampai hari ini. Dan juga salawat berserta salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya yang bernama Ismeri dari Lokal 7 SPIB dalam memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Sejarah Maritim dan Perdagangan di Asia Tenggara. Nah, dalam kali ini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Fungsi Sungai Batang Bangko di Nagari Kota Baru, Kabupaten Solok Selatan. Nah, slide pertama kita bisa melihat dari peta lokasi, yaitu Sungai Batang Bangko ini terletak di Nagari Kota Baru. Nah, di sini sudah ada peta lokasinya yang terletak di Nagari Kota Baru. Sungai Batang Bangko tersebut ini terletak di Nagari Kota Baru. Nagari Kota Baru ini berada pada ketinggian 450 meter di atas permukaan laut dengan memiliki curah hujan cukup tinggi, yaitu sekitar 4.287 mm per tahun. Dan terdiri dari daratan dan perbukitan. Luas wilayah Nagari Kota Baru sekitar 19.254 hektar yang terdiri dari pemukiman, penduduk, pertanian, perkebunan, fasilitas umum, dan kegiatan ekonomi. Jumlah Nagari Kota Baru ini sebanyak 4.415 jiwa dengan jumlah penduduk perempuannya 2.451, sedangkan jumlah penduduk laki-laki sekitar 1.954 jiwa. Secara administratif, pemerintahan wilayah Kota Baru ini berbatasan dengan ke sebelah barat itu berbatasan dengan Nagari Bomas Kota Baru, sebelah timur berbatasan dengan Nagari Sangir Jujuan, dan sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Pulake Kota Baru, dan sebelah utara berbatasan dengan Pasar Kota Baru. Lanjut keadaan lokasi penelitian. Setelah saya survei dan observasi ke lokasi, yaitu ke Sungai Batang Bangko di Nagari Kota Baru, saya melihat keadaan Sungai Batang Bangko sudah dinormalisasikan dan dilakukan perkuatan tebing di sisi kanan kiri sungai tersebut. Hal ini dilakukan karena adanya banjir pada bulan Februari tahun 2016 lalu. Berdasarkan posko tanggap darurat bencana banjir dan longsor di Kabupaten Solok Selatan mengatakan bahwa Kecamatan Sungai Pagu di Nagari Kota Baru ini itu mengakibatkan banyak korban dari banjir tersebut, yaitu sebanyak 2.670 jiwa korban. Hal ini dimungkinkan karena Nagari Kota Baru ini yang paling dekat di pertemuan Sungai Batang Bangko. Dan setiap tahun terjadi banjir, yang mana ketinggian muka air banjir ini berkisar 30 cm sampai 80 cm. Bahkan banjir dapat terjadi sekitar 2-3 dalam per tahun. Dari video yang saya tampilkan ini, kita bisa melihat kondisi dari Sungai Batang Bangko. Itu terlihat Sungai Batang Bangkonya baik-baik saja karena sudah dilakukan normalisasi oleh pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
terlihat bahwa kondisi Sungai Batang Bangko ini sangat bersih, airnya tenang, dan tanpa ada tercemar sedikit pun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari sejarah Sungai Batang Bangko. Di Kabupaten Solok Selatan ada dua sungai yang mengalir, yaitu Sungai Batang Soliti dan Sungai Batang Bangko. Yang mana Sungai Batang Bangko ini merupakan salah satu sungai terbesar di Kabupaten Solok Selatan. Anak sungai yang mengalir di Nagari Kota Baru ini berjumlah 5 sungai, yaitu Sungai Batang Lolo, Sungai Batang Pulake, Sungai Batang Seliti, Sungai Talu, dan Sungai Lundang. Sungai Batang Bangko mempunyai 2 hulu sungai, yaitu Sungai Batang Bangko besar dan Sungai Batang Bangko kecil. Kemudian bertemu di Nagari Janjang Kambiang. Sungai Batang Bangko terus mengalir hingga menyatu sampai ke Nagari Kota Baru. Nah, nama Sungai Batang Bangko ini diambil dari kata diangko-angko yang berarti berpindah-pindah. Karena dahulunya Sungai Batang Bangko ini sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Oke, lanjut. Bagaimana fungsi Sungai Batang Bangko ini bagi masyarakat? Ya, tentunya dalam rangka memelihara fungsi Sungai Batang Bangko ini diberikan sempadan yang cukup untuk dapat mengakomodasi perubahan yang dinamis yang terjadi. Dengan pemberian sempadan yang cukup, kepentingan manusia dan fungsi sungai tidak terganggu. Jika fungsi sungai sudah terganggu dan sungai sudah tercemar, maka akan menimbulkan ancaman dan kerugian pada aspek-aspek kesehatan, penurunan kualitas hidup, kenyamanan, estetika, dan masalah lingkungan lainnya dalam arti yang luas. Nah, dalam hal ini, pemberian sempadan yang cukup terhadap sungai dan pengendalian pencemaran sungai merupakan upaya utama perlindungan dan pelestarian sungai. Maka diperlakukan instrumen hukum yang mampu menjaga kelestarian fungsi sungai, khususnya aspek lingkungan, agar ketentuan peraturan daerah ini dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan budaya yang berkembang. Nah, Sungai Batang Bangko memiliki peran yang cukup strategis sebagai salah satu sumber daya alam yang mendukung kehidupan masyarakat di Nagari Kota Baru dan sekitarnya. Selain itu, Sungai Batang Bangko memiliki peran yang sangat penting dalam aktivitas perekonomian masyarakat, yaitu sebagai tempat penambangan batu dan pasir, yang mana Sungai Batang Bangko adalah salah satu sungai yang menjadi sumber penambangan batu dan pasir untuk membuat sebuah bangunan, rumah, jembatan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, Sungai Batang Bangko juga sebagai tempat penangkapan ikan. Penangkapan ikan ini umumnya dilakukan dengan cara disentrum, dijala, ataupun dipancing dengan kail biasa. Selain itu, masih banyak warga masyarakat yang memanfaatkan Sungai Batang Bangko ini untuk keperluan mandi dan mencuci pakaian. Sambil melakukan aktivitas tersebut, warga masyarakat juga bisa melakukan interaksi untuk berbagai tujuan media interaksi, yang mana tepian sungai juga dijadikan sebagai sarana sosialisasi untuk belajar kebudayaan masyarakat. Nah, yang paling penting di sini Sungai Batang Bangko juga dimanfaatkan oleh petani sebagai irigasi. Karena sebagian besar area persawahan di Nagari Kota Baru ini menggunakan sistem irigasi, baik dalam teknis, setengah teknis, maupun yang sederhana. Saat ini hanya sedikit petani yang mengandalkan hujan untuk mengairi sawahnya. Biasanya lahan pertanian tersebut dibuat miring sehingga air sungai dapat mengaliri tanaman. Jadi petani pun tidak perlu susah mengangkut air untuk kebutuhan tanamannya. Nah, di sini Sungai Batang Bangko juga menjadi kawasan wisata, yang mana sudah termasuk ke dalam destinasi wisata di kawasan Nagari Seribu Rumah Gadang di Kabupaten Solok Selatan.
Bahkan Sungai Batang Bangko sudah dibangun nama Batang Bangko dengan tulisan balok di pinggir sungai sebagai bukti bahwa Sungai Batang Bangko ini sudah menjadi destinasi wisata di Negari Kota Baru. Hal ini dikarenakan kondisi Sungai Batang Bangko sudah dinormalisasikan dan dilakukan perkuatan tebing. Setelah Sungai Batang Bangko ini menjadi tempat wisata, muncullah kesadaran dari masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungannya. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan eksistensi Sungai Batang Bangko sebagai penunjang wisata di negeri 1000 rumah gadang. Dalam hal ini, yang berperan dalam menjaga Sungai Batang Bangko adalah masyarakat sekitar, perangkat wali nagari, dan juga yang sangat berperan penting yaitu pemerintahan desa. Baiklah, sekian dari video presentasi artikel saya. Nah, jika teman-teman yang udah nonton, jangan lupa di subscribe di bawah ini dan juga jangan lupa di like ya. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.